Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya awaddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmat beliau kita dapat melaksanakan proses perkuliahan melalui presentasi virtual pada kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama saya hormati yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Permata Putri dengan NIM 22231032 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari sesi 2023-2127. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, berbicara tentang konsep dasar administrasi pendidikan ini, konsep ini berkaitan dengan dua hal, yaitu administrasi dan profesi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu administrasi. Administrasi ini berasal dari bahasa atau berasal dari kata intensive dan ministrate yang berarti melayani dan membantu. Nah, administrasi ini artinya suatu proses mengelola di mana ada 7M plus 1I yang harus dikelola dalam suatu lembaga, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya. Kemudian 7M dan plus 1I yang dimaksud ini adalah terdiri dari man, yaitu manusia. Nah, melalui organisasilah suatu manusia dapat berkumpul dan mencapai suatu tujuan dari lembaga tersebut untuk yang perlu dikelola dalam pengembangan administrasi suatu lembaga. Yang kemudian yang kedua yaitu money, yaitu proses mengelola keuangan, kemudian methods, mesin, marketing, material, minutes, dan plus 1I tersebut adalah informasi. Nah, jika suatu administrasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan dikelola dengan benar, maka akan terjadi suatu permasalahan terhadap suatu lembaga tersebut. Nah, tujuan dari administrasi ini dikelola agar tercapainya tujuan yang secara efektif dan efisien dalam suatu lembaga, yaitu tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan. Nah, sekarang kita berbicara ke administrasi pendidikan. Nah, kita sebagai seorang guru harus memahami cara mengelola suatu pendidikan di saat kita sudah menjadi guru pada masanya, di mana tujuan dan manfaat administrasi pendidikan ini yang berarti cara kita dalam mengelola suatu lembaga pendidikan. Nah, maka kita akan mengkaji bahwa tujuannya tersebut dan manfaatnya itu yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar yang bermakna. Yang kedua yaitu kita dapat menciptakan peserta didik yang aktif dalam mengembangkan dirinya. Yang ketiga, dengan melalui administrasi pendidikan ini kita sebagai calon guru tersebut akan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian memiliki kompetensi manajerial dan teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, di samping itu administrasi pendidikan ini juga berguna untuk perencanaan pendidikan yang secara merata. Nah,
Selanjutnya yang kita bahas yaitu perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, administrasi dan manajemen ini sering dipersamakan oleh setiap orang, padahal itu adalah suatu yang berbeda. Nah, kalau administrasi ini adalah non-profit oriented atau diistilahkan dengan tidak adanya mencari keuntungan dalam suatu hal tersebut. Kemudian, kalau kita mengkaji tentang manajemen, nah manajemen ini yaitu profit oriented, di mana mencari keuntungan dari suatu lembaga tertentu. Nah, selanjutnya dari sinilah muncul istilah administrator atau leader dan manajer atau bos. Nah, administrator atau leader ini yaitu pengembangan dari administrasi, di mana administrator ini adalah atau leader ini adalah sebagai pemimpin yang melatih agar untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya tanpa adanya suatu untuk mencari keuntungan. Kemudian dari segi manajemen itu muncul istilah manajer atau bos, di mana di sini adalah sifatnya memerintah. Yang kedua, adanya keuntungan mencari laba. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini manajer ini tidak memikirkan bagaimana bahwa dia harus bisa mendapatkan bawahannya ini bisa mencapai tujuan yang diinginkannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itulah perbedaan antara administrasi dan manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji konsep yang kedua, yaitu profesi. Nah, secara etimologi, profesi ini berasal dari bahasa Latin yaitu professius, yang berarti pengakuan atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, jika kita kaji secara terminologi, profesi ini adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditetapkan pada pekerjaan mental. Nah, profesi ini membutuhkan pendidikan yang tinggi atau pelatihan yang khusus dalam jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri profesi. Nah, profesi ini memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Kemudian, profesi ini juga menuntut keterampilan pada diri seseorang. Yang ketiga, didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Nah, maksudnya dalam disiplin ilmu tertentu bahwa seseorang yang memiliki profesi itu dia mempunyai suatu bidang ilmu tertentu yang didapatkannya dari pendidikan tinggi atau melalui pelatihan khusus dengan jangka waktu yang lama. Kemudian profesi ini mempunyai kode etik. Nah, termasuk kepada kita seorang guru, di mana nantinya kita akan memiliki kode etik. Nah, setiap profesi tersebut memiliki kode etik, baik itu guru, dokter, maupun lain sebagainya. Dari kata profesi ini muncullah beberapa istilah yang kita kenal, yaitu profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Nah, yang pertama yaitu profesional. Profesional ini adalah orang yang menyandang profesi. Nah, penampilan seseorang dalam mewujudkan program kerjanya sesuai dengan profesi yang diembannya. Kemudian profesionalisme. Nah, profesionalisme ini mengacu pada sikap mental di mana dalam bentuk komitmen seseorang. Kemudian profesionalitas. Nah, ini terkait dengan kualitas para anggota dari suatu profesi yang dianut oleh orang tersebut yang berbicara tentang kualitasnya.
Baiklah, sampai di sinilah video presentasi tentang konsep dasar dari administrasi pendidikan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas partisipasi atau yang telah menonton video ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridu wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.